Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang mengutus para nabi dan rasul sebagai pembawa cahaya hidayah, penuntun langkah di tengah gelapnya zaman. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan paripurna, pelita abadi bagi hati yang mencari kebenaran. Sahabat Teguh Rahayu Selamat Channel yang dimuliakan Allah. Dalam hidup ini, seringkali kita terjebak dalam rutinitas, terasing dari makna, dan lupa pada kekuatan doa yang sederhana namun dahsyat, sholawat. Melantunkannya bukan sekadar ibadah lisan, tetapi jembatan spiritual yang menghubungkan harapan kita dengan langit. Kisah yang akan Anda simak ini berjudul 100 kali sholawat, 1000 kali keajaiban, buktikan sendiri. Jangan cuma dengar. Bukan dongeng, bukan retorika. Ini adalah refleksi tentang kejujuran batin, ketulusan laku, dan warisan keteladanan yang tak lapuk dimakan waktu. Bahwa di balik kekuasaan yang silih berganti, ada nilai-nilai luhur yang tetap hidup, menyala di hati mereka yang percaya. Mari kita mulai dengan bismillah, bukakan hati, tenangkan pikiran, dan izinkan kisah ini menjadi pelita kecil yang mungkin akan menuntun Anda menemukan keajaiban sendiri. Selamat menyimak dengan bismillah. 100 kali sholawat, 1.000.000 kali keajaiban, buktikan sendiri, jangan cuma dengar. 1. Satu nama, 1.000.000 keajaiban. Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti berada di ujung jurang? Doa-doamu seperti hanya bergema tanpa jawab. Dan dunia terasa menekan, mengikat, membuatmu merasa. Apa kamu masih pantas berharap? Saat malam menyapa, pikiranmu bergulat dengan kecemasan. Rasa gelisah merayap seiring detik yang berjalan. Namun, pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri? Sudahkah aku benar-benar menyebut nama yang paling dicintai Allah? Namaku Reza. Dulu, aku kira hidup hanya soal kerja keras. Aku kerja, sholat, berdoa, tapi semakin aku berusaha, semakin terasa jarak yang tak bisa aku gapai. Apa yang kurang? Kenapa doa-doaku terasa sia-sia? Hingga suatu malam, aku duduk termenung di kamar. Tagihan menumpuk, pekerjaan tak jelas, ibuku di kampung sakit, dan aku hanya bisa diam. Tak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Lalu, aku mendengar suara azan Isya dari masjid kecil di belakang kontrakanku. Tiba-tiba, hatiku tergerak. Tanpa rencana, tanpa tujuan, aku melangkah ke sana. Setelah tarawih, seorang kiai tua berdiri di mimbar. Suaranya pelan, lembut, namun sangat dalam. Anak muda, kalau kamu ingin keajaiban, jangan hanya mengandalkan usaha. Cobalah bersalawat 100 kali. Dan lihatlah apa yang Allah takdirkan. Kalimat itu seperti dentuman yang mengguncang jantungku. Bukan hanya sekadar nasihat, tapi seperti sebuah panggilan dari dalam hatiku yang selama ini kosong. Aku pulang malam itu. Di kamar yang gelap, aku duduk bersimpuh. Tidak ada yang istimewa, hanya aku dan malam. Lalu aku mulai, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 1 kali, 2 kali. 50 kali. Aku tidak menangis, tapi ada sesuatu yang bergerak di dadaku. Sesuatu yang sudah lama terpendam. Ketika aku mencapai 100 kali, sesuatu yang luar biasa terasa. Bukan karena aku meminta apa-apa, tapi karena aku akhirnya merasa Allah mendengarku. Dan malam itu, aku tidur dengan hati yang tenang. Tanpa kecemasan, tanpa rasa takut. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, seperti ada tangan yang menyelimuti hatiku. Keajaiban itu datang bukan karena aku meminta, tapi karena aku akhirnya mengenal siapa yang aku panggil. 2. Hari kedua, langit mulai bergerak. Pagi harinya, aku bangun dengan perasaan yang aneh. Tidak ada notifikasi keajaiban, tidak ada uang jatuh dari langit. Tapi hati ini terasa ringan. Seperti beban hidup yang selama ini menindih dadaku, perlahan menguap entah kemana. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap sinar matahari yang menembus gorden tipis. Dan entah kenapa, bibir ini kembali berbisik.
Allahumma shalli ala Muhammad. Tanpa sadar, sholawat menjadi seperti tarikan nafas. Aku ucapkan di sela menyiapkan teh, di atas motor, di antara kalimat zikir. Tak ada niat muluk, aku hanya ingin hatiku tetap hangat. Sebab dunia terasa terlalu dingin kalau tanpa zikir. Siang itu, ketika aku baru selesai makan siang dengan sisa mie instan terakhir. Telepon berdering, nomor tak dikenal. Awalnya, kupikir spam. Tapi saat kuangkat, suara di seberang seperti cahaya. Mas Reza, kami dari HRD PT Nusantara Abadi Maya Samodra. CV Anda masuk shortlist. Besok bisa hadir interview jam 10 pagi. Aku terdiam, telingaku mendengar jelas, tapi hatiku seperti ingin meledak. CV yang kukirimkan 3 bulan lalu. Di perusahaan yang sudah kuanggap angin lalu. Mendadak, dipanggil. Aku tak tahu harus senang atau curiga. Tapi dalam hati aku tahu, ini bukan kebetulan. Sore itu aku pergi ke masjid lagi. Kiai tua yang kemarin berdiri di serambi masjid masih di sana. Beliau sedang duduk, memberi nasihat kepada anak-anak kecil yang mengaji. Aku duduk diam di pojok. Tak berani menyela. Tapi seperti tahu kedatanganku, beliau menoleh, tersenyum, dan berkata, "Kalau kamu sudah mulai melihat cahaya, jangan berhenti, teruslah bersalawat, karena solawat adalah kunci yang membuka bukan hanya satu pintu, tapi 1000 rahmat yang tak kau sangka." Dan malam itu, aku kembali menghitung, 1, 2, 3, 50, 100 kali. Setiap solawat seperti tetes embun di hati yang kering. Dan sebelum tidur, aku hanya bisa berkata lirih, "Ya Rasulullah, aku rindu. Rindu pada kebaikanmu. Rindu untuk dikenal olehmu. Meski aku ini bukan siapa-siapa." Dan malam pun memelukku dalam ketenangan. 3. Ujian, sebelum keajaiban. Pagi itu aku berangkat ke interview dengan sepeda motor tua yang mesinnya sering batuk. Hujan turun perlahan, meneteskan dingin ke atas jaket tipis warisan masa kuliah. Namun hatiku hangat. Solawat tak putus dari bibirku. Sesampainya di kantor megah itu, aku sempat termangu. Gedungnya menjulang, dengan resepsionis yang bahkan terlihat seperti bagian dari film. Aku menunggu di ruang tunggu. Ada 7 orang lain, semua berpakaian rapi. Satu bahkan membawa map kulit berlogo kampus luar negeri. Aku menunduk, sepatu bolong, CV hanya 2 lembar, baju pinjaman teman kos. Aku hampir mundur, hampir, tapi di saat bibir ini hendak mengutuk nasib sendiri. Tiba-tiba hatiku berkata, apa Rasulullah pernah mengeluh saat dilempar batu di Taif? Tanganku gemetar, tapi lidahku bergerak. Allahumma sholli ala Muhammad. Interview berjalan, tak mulus, tapi jujur, aku tak menjual mimpi. Aku hanya bicara bahwa aku mau belajar, mau sungguh-sungguh, dan tidak akan kabur dari tanggung jawab. Setelah selesai, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Harapan, mungkin, tapi lebih banyak pasrah. Namun setibanya di kontrakan, ponselku berdering lagi. Aku mengangkat dengan tangan dingin. Suara di seberang, "Maaf, Mas Reza, kami mohon maaf sekali, interviewnya kami batalkan." Ada keputusan manajemen yang berubah mendadak. Jantungku jatuh. Rasanya seperti bumi menamparkan dadaku. Aku terduduk, sunyi, mataku menatap langit-langit. Kenapa, ya Allah? Padahal aku sudah bersalawat, padahal aku sudah pasrah. Kenapa tetap gagal? Air mataku jatuh. Tapi malam itu, di tengah keterpurukan, aku tetap bersalawat. Bukan karena ingin hadiah, tapi karena, hanya itulah yang membuatku merasa masih hidup. Ya Rasulullah, kalau ini bukan jalanku, maka tuntun aku ke jalan yang lebih baik. Aku percaya, keajaibanmu belum selesai di sini. Dan malam pun sunyi. Tapi kali ini, bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang membawa harapan. 4. Satu nama, membuka pintu langit. 3 hari setelah kegagalan interview itu, aku memutuskan untuk berdiam di masjid. Bukan untuk iktikaf. Bukan juga karena sok saleh,
Tapi karena tak ada lagi tempat untuk pulang. Kontrakanku habis. Uang habis. Hanya sholawat yang terus kugenggam seperti pelampung di lautan gelap. Di pojok masjid, aku tidur beralaskan jaket lusuh. Kadang dibangunkan petugas kebersihan. Kadang diajak bicara anak kecil. Tapi selalu saja, bibirku tak berhenti. Allahumma shalli ala Muhammad. Hari keempat, seorang lelaki tua duduk di sampingku. Ia mengenakan sorban kusam, matanya teduh, dan senyumnya seperti seseorang yang mengenal rahasia hidup. Ia tak banyak bicara, hanya satu pertanyaan keluar dari mulutnya. Nak, kamu tahu kenapa sholawatmu belum menghasilkan keajaiban? Aku menunduk, pelan menjawab. Mungkin karena aku masih banyak dosa, Pak. Ia menggeleng pelan. Bukan itu. Sholawat itu bukan untuk memaksa Tuhan, tapi untuk melunakkan jiwamu. Supaya saat keajaiban datang, kamu tidak takabur. Sekarang lihat sekelilingmu. Bisa tidur di masjid ini saja adalah keajaiban pertama. Bisa terus bersalawat meski kecewa adalah keajaiban kedua. Aku tercekat. Air mata yang sempat kering kembali menetes. Dan saat itulah, ia mengulurkan sesuatu, sebuah kertas kecil. Di sana tertulis satu nama dan satu nomor. Hubungi orang ini. Bilang kamu dari saya. Insya Allah, dia sedang cari orang jujur. Dengan rasa penasaran, aku telepon nomor itu. Dan siapa sangka, pemilik nomor itu adalah seorang pemilik usaha makanan halal. Yang sedang membuka cabang baru dan mencari staf yang tinggal di dekat masjid, karena butuh pegawai yang rajin sholat. Ia hanya bertanya, kamu sanggup kerja mulai subuh? Ku jawab, dengan senang hati. Besok datang, langsung kerja, tanpa interview, tanpa tes, tanpa pertanyaan tentang ijazah. Aku berdiri lemas, antara tak percaya dan gemetar. Bibirku hanya bisa berbisik pelan. Ya Rasulullah, Engkau benar-benar mendengar. 5. Bukan gaji, tapi karunia. Pagi itu aku mulai bekerja. Tugasnya sederhana, membuka kios makanan sebelum subuh, menyiapkan bahan, melayani pembeli yang datang usai sholat. Gajinya tak besar, tapi cukup untuk makan dan menumpang tidur di bilik belakang kios. Tapi yang membuatku hampir sujud menangis. Bukan karena gaji, melainkan karena rasa yang muncul setiap kali aku membuka mata. Damai, tenang, ringan, bahkan saat tubuh pegal dan hujan deras menembus tenda kios. Aku merasa lebih hidup dari sebelumnya. Setiap pagi, aku sholat subuh berjamaah. Setiap waktu senggang, aku bersolawat. Setiap malam, aku mengaji pelan, mengenang Rasulullah, yang dulu juga pernah dagang, juga pernah lelah, juga pernah sendirian. Seminggu kemudian, sang pemilik kios memanggilku. Mas Reza, saya amati kamu rajin, jujur, dan gak banyak mengeluh. Saya punya rencana, tapi saya gak mau buru-buru. Aku hanya tersenyum dan menunduk. Tak banyak berharap, aku sudah belajar. Keajaiban itu bukan soal apa yang datang dari luar, tapi apa yang berubah di dalam hati. Tapi Tuhan memang Maha Rahim. Sebulan kemudian, aku ditawari menjadi pengelola cabang baru. Ia berkata, saya butuh orang yang bukan cuma kerja, tapi juga bawa berkah. Kamu, setiap hari bersolawat, saya lihat kios ini malah tambah laris. Hatiku bergetar, aku bukan siapa-siapa, tapi nama Muhammad yang kusebut berkali-kali telah mengubah nasibku. Aku menangis diam-diam malam itu. Ya Rasulullah, satu kali solawat pun tak layak aku banggakan. Tapi engkau selalu menjadi wasilah cahaya bagi yang tersesat. Kini aku tahu, keajaiban bukan hanya satu. Tapi setiap hariku kini, adalah karunia yang tak bisa kuhitung. 6. 1000 solawat, 1000 cahaya. Kini, tiap pagi aku mulai dengan 100 solawat. Bukan karena mengejar keajaiban lagi. Tapi karena aku takut, kehilangan damai yang dulu sempat hilang. Dulu, aku pernah bertanya, kenapa hidupku gelap meski aku salat? Kini, aku sadar, karena aku salat tanpa cinta. Karena aku berdoa tanpa menyebut nama kekasih Allah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sejak aku istiqomah bersolawat, bukan cuma pekerjaan yang datang, tapi juga ketenangan. Hubungan dengan keluargaku membaik, hatiku lebih sabar, dan malam-malamku, yang dulu kosong, kini berisi zikir yang hangat. Kadang, orang bertanya padaku, apa benar 100 kali solawat bisa menghadirkan sejuta keajaiban? Aku jawab, tidak. Yang benar, 1 solawat saja sudah cukup untuk mengubah hatimu. Dan kalau hatimu berubah, seluruh hidupmu ikut berubah. Solawat bukan mantra, bukan kunci sulap. Solawat adalah jalan cinta, yang menuntun kita mendekati pemilik segala jawaban. Karena ketika kita memuliakan Rasulullah, Allah yang Maha Pemurah langsung membalas dengan kemurahan yang tak terduga. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Ahzab 56.